Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi kelas 6, tema 8 Bumiku, subtema 2 perbedaan waktu dan pengaruhnya, muatan pelajarannya ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi IPS yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah hubungan kondisi geografis dengan keadaan sosial budaya Singapura. Kita tahu bahwa Singapura adalah sebuah negara maju di wilayah Asia Tenggara. Singapura termasuk negara yang padat penduduknya. 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Karena sempitnya wilayah Singapura ya. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Agama yang dianut mayoritas Buddha, kemudian Islam, Kristen, dan Tao. Bahasa yang mayoritas digunakan adalah bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan, sehingga Singapura dijuluki sebagai negara paling bersih se-Asia. Perhatikan tabel berikut tentang keadaan geografis Singapura dan kondisi sosial budayanya. Singapura adalah negara kepulauan. Sebagian besar Singapura berupa dataran rendah. Singapura terletak 137 km di utara Johor. Singapura memiliki 63 pulau kecil. Lokasi tertinggi Singapura di Bukit Timah. Terdapat cagar alam Bukit Timah Nature Reserve dan Taman Botani Singapore Botanic Garden. Kondisi sosial budayanya, negara berpenduduk padat dan 85% tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyatnya sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura juga banyak dikunjungi para wisatawan. Nah, hubungan kondisi geografis dan sosial budaya Singapura. Singapura termasuk sempit, negara yang sempit sehingga untuk tempat tinggal menggunakan atau menggalakkan rumah susun. Pemerintah dan rakyat Singapura paham kebersihan itu sangat penting. Makanya kemudian Singapura membuat aturan yang ketat mengenai kebersihan. Dan rakyat Singapura pun sangat berdisiplin dalam menjalankan peraturan kebersihan tersebut. Singapura mendapat predikat negara terbersih di dunia serta banyak wisatawan yang berkunjung ke Singapura. Nah, itu adalah tentang kondisi geografis Singapura dan hubungan sosial budayanya. Nah, kita lihat di sini di Singapura itu terdapat Merlion Park yang merupakan destinasi para wisatawan baik itu domestik ataupun wisatawan mancanegara. Yang kedua, keadaan sosial budaya Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Akan tetapi, sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Nah, kita lihat pemandangan di Vietnam ada yang disebut dengan Daring Golden Bridge. Perhatikan tabel berikut, kondisi geografis dan kondisi sosial budaya Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan serta sedikit dataran rendah.
Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Kondisi sosial budayanya, orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa, etnis Tionghoa, tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut ao dai, dan ao dai ini awalnya dipakai oleh wanita dan laki-laki, tapi sekarang banyak dipakai oleh wanita. Nah, kita lihat hubungan kondisi geografisnya. Wilayah Vietnam terdiri atas bukit-bukit, gunung-gunung, berhutan. Vietnam bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Mayoritas penduduk Vietnam berprofesi sebagai petani karena memiliki tanah yang subur. Kebudayaan Vietnam antara lain pakaian tradisional yang bernama ao dai. Nah, ini adalah pakaian yang disebut dengan pakaian ao dai. Ini bagus ya. Kemudian keadaan sosial budaya Thailand. Kita lihat kondisi geografis dan kondisi sosial budaya Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Itanon, kurang lebih 2.576 meter. Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. Tanah Gentingkra yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Kondisi sosial budaya Thailand. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, kita lihat hubungan kondisi geografis dan sosial budaya Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri sungai Chao Phraya yang merupakan daerah yang subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Pegunungan Kapur berada di bagian timur dan disebut Pegunungan Plato. Tanah Gentingkra yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian karena tanahnya yang subur. Daerah pantai di Pattaya merupakan salah satu tempat objek wisata terkenal dari Thailand. Nah, ini simbol Thailand yang merupakan atau yang disebut sebagai negeri gajah putih. Nah, sekarang kita lihat pengaruh kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya Indonesia. Tanah Indonesia sendiri ya, tanah Indonesia itu sangat subur. Kondisi geografis mempengaruhi pola interaksi masyarakat Indonesia. Masyarakat wilayah dataran tinggi biasanya membentuk pola pemukiman berkelompok sesuai sumber air. Masyarakat di dataran rendah dan pesisir pantai membentuk pola pemukiman memanjang mengikuti garis pantai atau garis sungai. Di daerah dataran rendah biasanya banyak dibangun wilayah perkotaan dan perindustrian. Nah, ini masih banyak lagi kehidupan sosial budaya Indonesia yang perlu kita ketahui. Karena Indonesia itu sebagai negara tercinta kita, tanah air kita, walaupun kita jauh berada di luar negeri, tapi kita tetap
Indonesia tanah airku, walaupun kalian banyak yang lahir di sini di Saudi Arabia. Indonesia tanah airku, Indonesia, aku mencintaimu. Demikian anak-anak yang bisa Ibu jelaskan dari kondisi geografis negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara, di antaranya tadi yang sudah Ibu jelaskan, Singapura, Vietnam, Thailand, dan sebagian kecil dari keadaan geografis di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dapat dipahami oleh kalian semua dan menambah wawasan kalian tentang kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara atau sebagian negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Ibu mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.